selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kehadiran Suto Sinting alias Pendekar Mabuk dan Dewa Racun tepat waktu kala badai kelabu mulai terdesak. Siapakah yang menyerang badai kelabu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Cempaka, kata Pendekar Mabuk sambil memperhatikan luka di pundak perempuan itu. Kenapa pundakmu? Kau terluka. Oleh siapa, Cempaka? Badai kelabu ingin membunuhku, Suto. Cempaka mengadu. Suto mau meraih pundak yang terluka itu, tapi Pangeran Berdarah cepat membentak. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Aku saja. Anu. Silata lidah kebingungan sendiri setelah menyadari ucapannya. Ia menutup mulut dengan tangannya, sementara penghulu petir segera menyeretnya menjauhi mereka ke suatu tempat di bawah pohon teduh. Persoalan itu ditengahi oleh Ratu Pekat. Pada dasarnya, Cempaka Ungu tak mengizinkan Pendekar Mabuk meninggalkan Pulau Beliung sebab takut jika sewaktu-waktu datang serbuan dari siluman 7 nyawa. Walau sebenarnya Ratu Pekat tahu bahwa putrinya itu cemburu jika Pendekar Mabuk pergi bersama badai kelabu, tapi ia berlagak tidak tahu menahu maksud hati Cempaka Ungu yang sebenarnya. Badai kelabu sendiri merasa perlu mempertahankan rencananya, yaitu membawa Suto Sinting ke Pulau Hitam untuk menyembuhkan gurunya. Tapi ia harus menyingkirkan Cempaka Ungu lebih dulu, karena Cempaka Ungu dianggap ingin menggagalkan rencana tersebut, yang berarti ingin membiarkan guru badai kelabu mati karena racun berbahaya dari pusaka tombak maut. Pendekar Mabuk terpaksa mengobati luka di pundak Cempaka Ungu dengan meminumkan air tuaknya. Ratu Pekat tak begitu cemas dengan luka itu. Ia bahkan segera alihkan pembicaraan kepada Pangeran Berdarah yang datang bersama 3 orang temannya itu. Ratu Pekat belum mengenal ketiga teman Pangeran Berdarah, sehingga hal itu perlu dipertanyakan. Apa maksudmu datang kemari dengan membawa 3 orang itu, Sanjaya? Aku belum mengenal siapa mereka. Ibu Ratu, kata Pangeran Berdarah dengan sopan. Saya mohon Ibu Ratu tidak menaruh curiga kepada 3 teman saya itu. Mereka adalah Jalak Putih, Silata Lidah, dan Penghulu Petir. Mereka yang akan membantu saya dalam mengejar larinya Tapak Baja. Pusaka milik guru saya telah dicuri oleh Tapak Baja dan... Aku sudah mendengar, sahut Ratu Pekat. Pusaka tombak maut milik gurumu, Ki Jangkar Langit, telah berada di tangan Tapak Baja, si nakhoda kapal neraka itu. Pendekar Mabuk dan Dewa Racun diam saja, tapi Dewa Racun manggut-manggut dan baru tahu bahwa Pangeran Berdarah adalah murid dari Ki Jangkar Langit, pemilik pusaka tombak maut itu. Pendekar Mabuk pun baru tahu hal itu, tapi ia sepertinya tidak begitu peduli siapa Pangeran Berdarah. Ia meneguk tuaknya sambil mengikuti percakapan tersebut. Pangeran Berdarah berkata pada Ratu Pekat, saya datang kemari di samping untuk menengok keadaan Cempaka Ungu dan Ibu Ratu, juga mencari tahu kemana jejak kepergian si Tapak Baja itu. Sebab guru tidak akan bisa tenang dalam menghabiskan sisa hidupnya jika pusaka tombak maut itu belum kembali ke tangan beliau. Saya tidak diizinkan pulang menghadap beliau jika tombak maut belum berhasil ditemukan. Jadi,
Saya harus mencarinya ke segala penjuru dengan bantuan 3 teman saya yang pernah saya tolong dalam menghadapi beberapa persoalan pribadinya itu, Ibu Ratu. Watak seorang murid yang baik, kata Ratu Pekat. Ki Jangkar Langit pasti suka mempunyai murid seperti kamu, Sanjaya. Tapi ketahuilah, jangan sekali-kali kau mencoba berhadapan dengan murid si gila tuak. Maaf Ibu Ratu, potong Sanjaya dengan rasa penasaran. Apakah di sini ada orang yang mengaku murid si gila tuak? Seingat saya, Ki Jangkar Langit tidak pernah mengatakan bahwa gila tuak mempunyai murid. Jangan sampai Ibu Ratu terkecoh oleh pengakuan palsu. Pemuda yang sejak tadi minum tuak itulah murid si gila tuak, jawab Ratu Pekat. Kemudian mata Pangeran Bedara menatap pendekar mabuk dengan sorot pandangan sinis dan meremehkan. Suto duduk berseberangan dengan Pangeran Bedara. Pendekar mabuk selalu duduk bersimpuh, tak mau duduk bersila. Dengan begitu, tubuhnya selalu kelihatan tegap dan sikapnya senantiasa siap siaga. Benarkah kau murid si gila tuak, teman dari guruku itu? Tanya pendekar Bedara kepada pendekar mabuk. Benar, jawab pendekar mabuk pendek. Tapi matanya tetap memandang lurus ke arah mata Pangeran Bedara yang tampak tidak percaya dengan pengakuan tersebut. Diam-diam, pangeran berhidung bangir itu melepaskan kekuatan tenaga dalamnya melalui gerakan jari telunjuknya. Jari telunjuk itu bergerak maju mendorong tubuh pendekar mabuk dari jarak jauh. Tapi pendekar mabuk hanya sunggingkan senyum tenang sambil matanya tetap memandang Pangeran Bedara. Pangeran Bedara yang duduknya bersila di lantai marmer yang licin itu tanpa sadar telah bergeser mundur pelan-pelan. Makin lama semakin mundur, semakin menjauhi tempatnya semula, dan begitu sadar ia sudah ada di tepian serambi istana. Sementara itu, pendekar mabuk tetap duduk bersimpuh di tempatnya. Pangeran Bedara bergegas maju lagi dengan sikap malu sekali karena setiap mata memperhatikan gerakan mundurnya yang bagai didorong oleh suatu tenaga dari jarak jauh. Niatnya ingin menumbangkan pendekar mabuk, tapi kenyataannya bahkan dirinya sendiri yang terdorong sampai jauh. Ratu Pekat tersenyum tipis ketika Pangeran Bedara duduk bersila lagi di depannya. Masih ingin mencoba kekuatan ilmu pendekar mabuk itu? Tidak, Ibu Ratu, jawab Pangeran Bedara dengan rasa malu yang suka ditutupi lagi. Dalam hati, Pangeran Bedara berkata, mungkin dia memang murid si gila tuak. Kekuatan sikap duduknya justru membuat tubuhku sendiri yang terdorong. Gila. Pandangan matanya begitu tajam, walau tampak lembut, tapi menembus sampai ke dalam hatiku, membuatku menjadi gentar menghadapinya. Untung tadi di pantai aku tak jadi melabraknya, dan pantaslah kau pukulan jarak jauhnya membuat tubuhku tersentak putar 3 kali. Setelah Pangeran Bedara mendengar cerita tentang peristiwa yang membuat istana bermandikan darah, ia pun segera mengambil kesimpulan yang diajukan sebagai usul pada Ratu Pekat yang dianggap calon mertuanya itu. Jika benar ada dugaan bahwa anak buah siluman 7 nyawa akan datang menyerang dan merebut pulau ini dari kekuasaan Ibu Ratu, maka sebaiknya saya dan 3 teman saya itu akan tinggal di sini beberapa waktu. Biarlah pendekar mabuk pergi menyembuhkan gurunya Badai Kelabu. Sebelum dia kembali, kami masih tetap di sini sambil menunggu. Siapa tahu tapak baja yang datang ke pulau ini dan ditugaskan menghancurkan pulau ini. Sayalah yang akan menghadapinya, Ibu Ratu. Bagaimana menurutmu pendekar mabuk? Tanya Ratu Pekat. Itu gagasan yang bagus, jawab pendekar mabuk. Boleh saya bicara, Nyai Ratu? Kata Matalang tiba-tiba. Nyai Ratu anggukan kepala dan berkata, bicaralah. Bukankah menurut pendapat Nyai Ratu sendiri, tapak baja adalah orang yang kuat, bengis dan kejam? Memang benar. Apakah kita cukup mampu menghadapi dia jika sewaktu-waktu dia datang tanpa ada pendekar mabuk di sini? Kenapa tidak? Sahut Pangeran Bedara. Saya sudah mendapat jurus untuk menghadapi pusaka tombak maut, Ibu Ratu. Sebelum saya ditugaskan mencari pusaka tombak maut dan merebutnya dari tangan tapak baja, guru telah lebih dulu mengajarkan bagaimana cara menghadapi orang bersenjata pusaka tombak maut itu.
Jika pusaka tersebut sudah bisa saya rebut, saya pun bisa menggunakannya untuk melenyapkan tapak baja, Ibu Ratu. Bagus, kurasa kita tak perlu cemas lagi, Mata Elang, kata Ratu Pekat kepada pengawal pribadinya itu. Penghulu petir yang sejak tadi duduk di belakang agak samping dari Badai Kelabu segera menyumbang kata. Tapak baja memang keji dan ganas. Kabar terakhir yang saya terima bahwa dari sejumlah 27 orang anak buahnya dalam kapal neraka itu, sekarang tinggal satu orang, yaitu yang bernama Hantu Laut. 26 anak buahnya itu kebanyakan mati di tangan-tangan baja sendiri. Tetapi dengan adanya Pangeran Berdarah dan kami bertiga di sini, Ratu tidak perlu cemas lagi. Kami mampu menghadapi tapak baja dan hantu laut. Kami sudah perhitungkan kekuatan mereka dan kami sudah atur satu rencana perlawanan sendiri. Semua mata tertuju pada orang berusia 50 tahun yang berambut abu-abu itu. Rambutnya pendek, tubuhnya kurus, matanya sedikit sipit. Dia mengenakan jubah panjang warna ungu tua yang sudah kumal, tanpa mengenakan baju dalam, tapi memakai celana abu-abu dengan ikat pinggang kain putih. Jubahnya itu tak pernah ditutup sehingga tulang iganya tampak bertonjolan. Ia bersenjatakan sabit yang panjang gagangnya 3 jengkal. Bagaimana kelanjutan perencanaan strategi dalam menghadapi tapak baja? Tapak baja memang keji dan ganas. Kabar terakhir yang saya terima bahwa dari sejumlah 27 orang anak buahnya dalam kapal neraka itu, sekarang tinggal satu orang, yaitu yang bernama Hantu Laut. 26 anak buahnya itu kebanyakan mati di tangan tapak baja sendiri. Tetapi dengan adanya Pangeran Berdarah dan kami bertiga di sini, Ratu tidak perlu cemas lagi. Kami mampu menghadapi tapak baja dan hantu laut. Kami sudah perhitungkan kekuatan mereka dan kami sudah atur satu rencana perlawanan sendiri. Semua mata tertuju pada orang berusia 50 tahun yang berambut abu-abu itu. Rambutnya pendek, tubuhnya kurus, matanya sedikit sipit. Ia mengenakan jubah panjang warna ungu tua yang sudah kumal, tanpa mengenakan baju dalam, tapi memakai celana abu-abu dengan ikat pinggang kain putih. Jubahnya itu tak pernah ditutup sehingga tulang iganya tampak bertonjolan. Ia bersenjatakan sabit yang panjang gagangnya 3 jengkal. Tapi melihat penampilannya yang kalem, ia berkesan orang berilmu tinggi. Kesannya itu seakan merupakan jaminan tersendiri bagi kekuatan baru yang akan membentengi Pulau Beliung. Nyai Ratu, kata Suto, saya rasa sekarang sudah jelas. Di sini ada kekuatan-kekuatan baru yang siap menghadapi kedatangan orang-orangnya siluman 7 nyawa. Rasa-rasanya kita tak perlu cemaskan lagi kekuatan di sini. Dan saya akan segera berangkat ke Pulau Hitam bersama Dewa Racun dan Badai Kelabu. Baik, berangkatlah. Lalu bagaimana dengan satu temanmu yang mirip Dadung Amuk itu? Saya titip Singo Bodong sebentar, biar dulu dia di sini. Saya akan jemput dia lagi setelah sembuhkan sakitnya Guru Badai Kelabu, kata Suto. Setelah acara pamitan itu selesai, Suto pun segera menemui Singo Bodong. Singo Bodong, kau kutinggal di sini sebentar. Bantulah mereka sebisamu. Kau akan pergi kemana, Pendekar Mabuk? Ke Pulau Hitam, menyelamatkan seseorang yang terluka parah. Tapi, kau nanti kembali ke sini menjemputku kan, Pendekar Mabuk? Ya, pastilah aku akan kembali lagi ke sini menjemputmu. Dewa Racun angkat bicara. Dan lagi, perahunya tidak cukup untuk muat 4 orang jika badan besarmu itu ikut serta. Kampret. Kamu, sentak Dewa Racun. Kamu kuruskan badan dulu di sini dengan kerja yang giat. Supri. Bukan, Supri itu nama tetanggaku dulu. Maksudku,
supaya mudah belajar ilmu silat jika tubuhmu telah kurus, kata Dewa Racun. Buat Singo Bodong, ia merasa lebih enak tinggal di pulau itu. Tidak terlalu ramai dan sering melihat pertarungan hebat dari tokoh-tokoh dunia persilatan. Ia salah satu orang yang menjadi pengagum pendekar, tapi ia sendiri tidak pernah memiliki ilmu kependekaran. Hanya sedikit ilmu yang diberikan oleh pendekar mabuk secara tak disadari itu. Ilmu tersebut berada di napasnya. Napas Singo Bodong bisa membuat pot bunga dari tanah terjatuh jika terkena hembusan lewat mulut. Pernah ia mencobanya kepada seorang prajurit istana. Prajurit itu hanya terdorong selangkah ke belakang, tapi untuk selanjutnya masih bisa menyerang Singo Bodong. Berarti kekuatan napas itu hanya bisa dipakai oleh Singo Bodong sebagai sarana untuk menakut-nakuti lawan saja. Sebelum matahari tegak di atas kepala manusia, perahu bermuatan 3 orang itu telah meninggalkan pantai Pulau Beliung. Perahu berlayar tunggal itu cukup besar untuk ukuran 3 orang, mempunyai ruang untuk meneduh dan tidur pada bagian haluannya. Ruangan tersebut beratapkan rumbia dengan 3 jendela. 1 jendela menghadap ke arah haluan, pintunya menghadap ke arah buritan. Perahu itu adalah milik Badai Kelabu yang dibawanya dari Pulau Hitam. Kami mempunyai 1 perahu kecil lagi, muat untuk 2 orang. Kurasa guruku tidak keberatan untuk memberikan perahu itu kepada kalian sebagai upah kesembuhannya, kata Badai Kelabu yang berdiri di buritan bersama Suto. Dewa Racun ada di haluan mengendalikan lajunya perahu yang tertiup angin. Mengapa gurumu sampai berurusan dengan tapak baja? Tanya pendekar mabuk. Sebenarnya kami tak punya persoalan dengan siluman 7 nyawa. Hanya karena perahu kami berpapasan dengan kapan neraka itu dan guru tidak mau mendekat saat dipanggil oleh tapak baja, maka orang ganas itu menjadi marah lalu menyerang kami. Waktu itu kau ada di perahu yang ditupangi gurumu juga? Ya, kami 7 orang. Habis menyambangi seorang teman di Pulau Belacan, aku diperintahkan untuk kabur oleh guru dengan cara terjun ke laut. Tapi sebenarnya aku hanya menyelam di bawah perahu, bersembunyi di sana. Keenam temanku mati karena amukan tapak baja bersama tombak maut itu, dan guru pun terluka berat. Bagaimana luka-luka yang diderita oleh gurumu itu, Badai Kelabu? Sekujur tubuhnya melepuh, termasuk bagian wajah. Setiap bagian melepuh yang pecah mengeluarkan bau busuk yang memusingkan kepala. Padahal guru hanya tergores sedikit oleh ujung tombak pusaka itu di bagian betis kirinya. Tapi racun yang ada di taring babi hutan itu amat ganas, dengan cepat menyebar ke sekujur tubuh. Dewa Racun mendengar percakapan itu. Sebagai orang yang ahli di bidang pengetahuan racun, ia pun segera menyaut. Itu namanya racun gelembung mayat. Kedua wajah di buritan segera berpaling memandang ke arah haluan perahu. Suto segera bersuruh dari tempatnya. Racun gelembung mayat dapat bertahan berapa lama, Dewa Racun? Paling lama hanya mampu bertahan 20 hari. Lewat dari 20 hari, dia akan mati, membusuk. Apa yang diserang oleh racun gelembung mayat? Pembusukan di bagian gelembung darah orang itu. Badai Kelabu berbisik pada Suto. Dia sangat mengerti tentang racun itu. Jangan-jangan dialah yang menciptakan pusaka tombak maut itu, pendekar mabuk. Pendekar mabuk tampilkan senyum ramah. Tidak, dia hanya tahu tentang segala jenis racun, tapi kadang dia tidak tahu bagaimana cara mengatasi keganasan racun tersebut. Tidak semua racun bisa dimengerti cara menanggulanginya. Tapi kau tahu cara menanggulangi semua jenis racun berbahaya, pendekar mabuk? Mungkin tidak semua racun ku ketahui juga cara penanggulangannya. Tapi mungkin juga aku bisa menawarkan semua jenis racun, dari yang berbahaya dan yang tidak berbahaya. Kenapa masih bersifat mungkin? Kenapa kau tidak tahu dengan pasti, Suto? Karena aku belum pernah mencoba menawarkan semua jenis racun, jawab pendekar mabuk dengan bersikap jujur namun menyembunyikan kepandaiannya.
kepandaian yang ada pada pendekar mabuk serta tingginya ilmu Suto telah membuat Badai Kelabu menjadi sering berpikir tentang diri Suto. Namun Badai Kelabu menganggap pendekar mabuk lelaki yang dingin terhadap perempuan. Terbukti, semalam ia tidur di dalam kamar beratap lumbia itu, tapi tak sedikit pun tubuhnya terasa disentuh oleh pendekar mabuk. Suto ada di haluan bersama Dewa Racun. Bahkan, sesekali Suto yang mengendalikan lajunya perahu sementara Dewa Racun tidur dalam keadaan berdiri. Si kerdil berpakaian putih bulu itu sudah terbiasa tidur dalam keadaan berdiri dan bersidekap tangan di dada. Busur dan anak panahnya tetap tersandang di punggung tanpa menjadi gangguan sedikit pun baginya. Ketika pagi mulai menyingsing, lalu matahari mulai makin menyebarkan sinar panasnya, Badai Kelabu terkejut melihat arah perahu tersebut. Ia segera berseru pada pendekar mabuk yang menjadi pengemudinya. "Suto, kita salah arah." "Hah? Salah arah?" Suto kerutkan dahi. "Pulau hitam ada di sebelah kanan perahu kita ini. Cepat putar haluan." Dewa Racun terbangun dari tidurnya. Ia mengejap-ngejapkan mata, memandang sekeliling dan ikut berkata, "Wah, betul," kata Badai Kelabu. "Kita salah arah. Kupikir pulau di seberang sana yang jadi sasarannya," kata pendekar mabuk sambil tertawa. Lalu ia biarkan Badai Kelabu mengambil alih haluan dan membetulkan letak arah perahu. Dewa Racun pun akhirnya menertawakannya. Dengan salah arahnya kapal yang ditumpangi Suto Sinting alias pendekar mabuk dan kawan-kawan, akankah menemui masalah? "Suto, kita salah arah." "Salah arah?" Suto kerutkan dahi. "Pulau hitam ada di sebelah kanan perahu kita ini. Cepat putar haluan." Dewa Racun terbangun dari tidurnya. Ia mengejap-ngejapkan mata, memandang sekeliling dan ikut berkata, "Wah, betul kata Badai Kelabu. Kita salah arah. Kupikir pulau di seberang sana yang jadi sasarannya." Kata pendekar mabuk sambil tertawa. Lalu ia biarkan Badai Kelabu mengambil alih haluan dan membetulkan letak arah perahu. Dewa Racun pun akhirnya menertawakannya. "Istirahatlah Suto, biar ku kemudikan perahu ini," kata Badai Kelabu. Ia tahu pendekar mabuk cukup letih karena semalaman tak tidur. Aku masih kuat melek." "Jangan, nanti kau sakit Suto," kata Badai Kelabu dengan lembut, seakan penuh perhatian dan kasih sayang pada pendekar mabuk. Pulau Hitam masih separuh hari lagi perjalanan. Pendekar mabuk belum lama tertidur, terpaksa harus dibangunkan oleh Dewa Racun. Cara membangunkannya pun tak berani langsung disentuh tubuhnya, melainkan dengan dilempar selembar kecil kain pembersih. Kain itu langsung ditangkap cepat oleh tangan Suto. "Tap! Ada apa?" tanya pendekar mabuk serta tahu dirinya dibangunkan oleh Dewa Racun. Orang kerdil itu segera berkata, "Kita melewati sebuah pulau yang berasap." "Kenapa berasap?" Pendekar mabuk segera keluar dari kamar beratap pendek. "Lihatlah sendiri." Begitu pendekar mabuk keluar dari kamar beratap pendek itu, Badai Kelabu segera berseru dari haluan, "Ada kebakaran di pulau itu." "Pasang indera pendengaranmu Dewa Racun. Percakapan apa yang terjadi di sana? Firasatku mengatakan itu asap api yang buruk." Dewa Racun pun segera menempelkan kedua jari telunjuknya ke pelipis. Matanya memandang pada pulau bertebing landai. Hutan-hutannya tak begitu lebat. Suatu kegiatan dari sebuah kehidupan ada di balik tebing landai itu. "Suto, aku mendengar suara orang meratap seperti orang kesakitan. Adakah yang perlu ditolong?" Iya, ada orang berseru melepas kemarahannya, tapi tak jelas ucapannya."
Badai kelabu, arahkan perahu ke pulau itu, perintah pendekar mabuk. Aku penasaran, ingin tahu apa yang terjadi di pulau itu. Baik Suto. Badai kelabu pun mengarahkan perahunya untuk mendekati pulau yang mengumpulkan asap hitam. Pulau itu bernama Pulau Kidung. Penguasanya seorang resi berusia sekitar 70 tahun lebih. Ia membangun sebuah padepokan yang makin lama berkembang menjadi desa kecil. Padepokan itu diberinya nama Padepokan Kidung Kencana. Di sana, Resi Kidung Sentanu mewajangi murid-muridnya tentang makna hidup dan kehidupan. Ilmu-ilmu kanuragan yang diajarkan kepada para muridnya lebih bersifat kebatinan dan tenaga dalam, tanpa jurus-jurus kembangan yang indah seperti layaknya ilmu silat yang dianut oleh para tokoh rimba persilatan. Murid Resi Kidung Sentanu bukan hanya kaum lelaki, namun banyak juga kaum wanitanya. Dan mereka saling menikah, saling berumah tangga, lalu membentuk kelompok masyarakat desa yang mata pencariannya dari bercocok tanam palawija. Sebagian juga ada yang mencari ikan. Tetapi pada saat itu, perahu yang ditumpangi Suto melewati bagian belakang pulau sehingga beberapa perahu nelayan tak terlihat bertambat di sana. Perkampungan kecil itu kini terbakar. Tentunya ada pihak yang sengaja membakarnya. Karena sebelum terjadi kebakaran besar, terlebih dulu mayat-mayat bergelimpangan di sana-sini. Pada umumnya, mayat-mayat itu mati dalam keadaan hangus atau membiru legam. Jelas, penyebabnya sebuah racun berbahaya atau pukulan tenaga dalam yang amat tinggi kekuatannya hingga menghanguskan tubuh manusia. Rupanya Pulau Kidung itu sedang diporak-porandakan oleh dua orang beraliran sesat. Kini tinggal 3 orang yang masih hidup sebagai penduduk asli Pulau Kidung itu. 2 di antaranya sedang berdiri menghadapi seorang berkepala gundul, berbadan besar, gemuk, tak pernah memakai baju. Orang sesat berkepala gundul itu mengenakan celana biru tua dengan ikat pinggang kain merah. Matanya besar, hidungnya bulat, perutnya gendut, kulitnya berwarna hitam walau bukan termasuk hitam keling. Orang itu tidak mempunyai alis, kalau toh ada hanya tipis sekali, sehingga wajah bunda dengan pipi bengkak itu mirip sekali dengan wajah setan. Itulah sebabnya ia mengaku dirinya berjuluk hantu laut. Jauh di belakang hantu laut, kira-kira dalam jarak 15 langkah, berdiri seorang lelaki kurus, jangkung dan agak bungkuk. Hidungnya panjang, wajahnya lonjong, mempunyai mata sipit tapi tajam. Rambut hitamnya bercampur uban sepanjang pundak dan diikat memakai kain merah. Orang jangkung yang kurus itu mengenakan baju dan celana abu-abu dirangkap jubah warna hitam pekat dengan sulaman benang putih bergambar tengkorak dan 7 mata rantai di belakang jubahnya. Gambar itu menunjukkan lambang sekutunya siluman 7 nyawa. Dan memang, orang berwajah bengis itu adalah salah satu dari kelima algojonya siluman 7 nyawa yang menjadi nakoda kapal neraka dengan nama julukannya Tapak Baja. Dalam usia 60 tahun lebih itu, Tapak Baja masih bisa memandang dengan awas. Gerakan matanya cukup lincah sehingga ia tahu ada satu orang yang sudah terluka namun masih bisa bangkit dan hendak menyerangnya dari samping kiri. Seketika itu, tangannya menyetak dan sebuah pukulan bercahaya biru melesat menghantam dada orang itu hingga jebol. Berhamburanlah isi dada orang malang itu. "Hantu laut," serunya. "Habisi mereka. Tinggal beberapa gelintir saja. Aku mau istirahat dulu." "Siapa yang sekarat?" saut hantu laut yang memang agak tuli sejak kedua telinganya pernah dihantam oleh Tapak Baja pada saat orang keji itu marah di atas kapalnya dulu. "Aku mau istirahat," bentak Tapak Baja sambil tetap memegangi sebuah tombak bergagang hitam. Itulah pusaka tombak maut yang sedang diributkan di kalangan para tokoh persilatan. "Oh, nakoda mau istirahat dulu. Silakan, biar aku yang merampungkan sisa tikus-tikus kecil ini." Hantu laut serukan tawanya menggelak-gelak sambil melangkah maju mendekati 2 orang berusia antara 27 tahun dan yang satu berusia antara 30 tahun. Yang berusia 30 tahun telah memegang golok bengkok ujungnya.
Ia berpakaian serba biru tua dengan ikat pinggang putih. Rambutnya yang sebatas pundak juga diikat dengan kain putih. Tinggi tubuhnya sedang, badannya agak gemuk dibanding teman-temannya. Orang itu adalah Tambak Lanang, murid Kinasih Resi Kidung Sentanu. Satu lagi, murid Kinasih dari Resi Kidung Sentanu adalah Jalu Jantan, yang kala itu berpakaian serba merah, bertubuh tinggi kurus, dan bersenjata sebatang toya. Tongkat toya itu berwarna coklat tua seperti terbuat dari kayu sawok. Ia masih berdiri menunggu lawannya mendekat, walau napasnya telah ngos-ngosan karena sejak tadi sudah berjumpalitan menghindari serangan lawan yang sulit ditumbangkan itu. Orang gundul yang menjadi lawannya mendekat dengan santai seperti anak kecil. Ia memainkan yoyo bertali panjang. Ia cengar-cengir memandangi dua lawannya di kanan kiri. Sementara itu, Tambak Lanang berkata pada Jalu Jantan, "Hati-hati dengan mainannya itu, jangan sampai tertipu lagi." Hantu laut makin mendekat. Jalu Jantan dan Tambak Lanang bergerak mengepung di kanan kiri. Sepertinya akan terjadi bentrokan antara pendekar mabuk dengan tapak baja. Daripada ketinggalan dan menyesal nggak karuan, mending segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.